Rasanya aneh. Itu dia. Pergi sana. Siapa namamu? Su Hacking. Aku akan bertanggung jawab atas dirimu. Itu yang kamu katakan. Jangan lupa untuk bertanggung jawab padaku. Su Hacking. Bukankah dia dulu pria yang gemuk? Meskipun aku tidak melihat wajahnya dengan jelas, orang semalam jelas tidak gemuk. Halo ayah, apakah ayah ingat Su Hacking? Aku ingat, dia mengikutimu kemana-mana saat SMA. Kemudian, kamu pindah sekolah. Dia bahkan datang ke rumah untuk menanyakanmu. Aku dengar, anak itu sudah berhasil menurunkan berat badan. Dia sudah menjadi pria yang tampan. Beberapa waktu lalu dia bahkan datang ke rumah, ingin mengatur pernikahan denganmu. Pernikahan perjodohan. Itu benar. Jika kamu bertanya padaku, dia jauh lebih baik daripada pria bermarga Song itu. Baiklah. Aku setuju dengan pernikahan perjodohan itu. Aku menikahinya hanya untuk membuat Song Wengsuan kesal. Bagaimana kamu bisa tahu itu? Dia masih mencintai orang itu. Karena seperti itu, daripada menunggunya, menyesal menikah denganku, lebih baik membiarkan mereka bersama. Baiklah, berhentilah menebak-nebak. Aku tidak menikah karena Song Wengsuan. Sejak saat dia berselingkuh, aku sudah tidak ada urusan lagi dengannya. Baiklah, sampai jumpa. Siapa yang melempar buket bunga ke sini? Mama, Bocah nakal itu. Pergi ke luar negeri itu satu hal, tapi kamu benar-benar memutus semua bentuk komunikasi. Jika aku tidak mengirim orang untuk menyeretmu kembali, apakah kamu tidak pernah berencana untuk kembali? tidak ibu. King ya dia. Bagaimana kamu masih punya nyali untuk menyebut Kingnya? Dia menunggumu selama 1 tahun penuh. Jika bukan karena aku, istrimu sudah lama pergi. Dia belum menikah. Tentu saja tidak.
Dia akan segera tiba. Hei, kamu. Ketua, Aku bahkan belum melihatmu dengan jelas. Kamu. Bocah nakal itu. ketua, ketua. Baiklah, aku mengerti. Suamimu sudah kembali. Ya, dia akan segera datang. Aku akan mengambil kesempatan ini untuk membahas perceraian. Kalian bahkan belum menikah secara sah. Perceraian macam apa yang kamu bicarakan? Keluarga kita mengatur pernikahan ini. Kedua belah pihak keluarga sudah menerima kita sebagai suami istri. Sekarang, jika kita ingin berpisah, itu tidak ada bedanya dengan perceraian. Itu sangat mustahil. Bukankah kamu sudah menunggu selama setahun? Justru itulah intinya. Awalnya, aku berencana untuk menjalani hubungan dengannya dengan baik. Tapi dia malah pergi ke luar negeri tanpa sepatah kata pun. Aku bukan martir yang suci. Tentu saja aku akan menceraikannya dan mencari orang lain. Ya, pikirkan saja sendiri. Aku pergi sekarang. Baiklah. Suhe King. Kenapa kamu memukulku? Katakan padaku, jelas kamu orangnya malam itu, yang menyuruhku untuk bertanggung jawab atas dirimu. Tapi sekarang, saat kita seharusnya mengurus surat nikah, kamu mau meninggalkanku. Suhe King, apakah kamu sedang mempermainkanku? Tidak, ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Sangat menyebalkan. Mau kemana kamu? Kemana kamu ingin pergi? Putriku, kamu tidak perlu mempekerjakan orang lain. Ayah sudah mengirim pengawal ke sana untukmu. Dia bisa melindungimu, dan dia bisa membantumu. Dimengerti, terima kasih ayah. Dia tidak berencana untuk menggangguku terus-meneruskan. Ketua, bagaimana kamu? Bisa jatuh ke selokan. Karena kamu sudah di toko. Kenapa tidak temui saja nona muda itu sendiri? Dia sudah salah mengira aku sebagai kamu. Terlihat seperti ini. Bagaimana aku bisa menemuinya? Lagi pula, dia ingin menceraikanku. Carl, kamu meninggalkannya, dan dia masih menunggumu selama setahun. Dia sudah cukup adil. Xiang Yu, Ya ampun, bukan berarti tidak ada jalan. Hanya saja, jika tidak ada kasih sayang, kamu bisa menumbuhkannya terlebih dahulu. bagaimana cara mengolahnya? Kamu bisa menggunakan identitas yang berbeda untuk tetap berada di sisinya. Begitu kamu sudah memiliki perasaan, maka semuanya akan lebih mudah. Baiklah, mulai sekarang aku Xiang Yu. Dan kamu Su Hake. Tidak. Gandakan gajimu. Halo, saya Zuhekin. Kamu adalah asisten yang ayahku. Atur untukku. Siapa namamu? Xiang Yu. Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Aku jatuh ke selokan. Dalam perjalanan ke sini. Ikuti aku. Aku tidak menyangka setelah kamu bersih diri.
Kamu terlihat cukup pantas. Kamu bahkan terlihat sedikit familiar. Wajahku agak biasa saja. Mungkin aku harus menyuruhnya berpura-pura menjadi kekasihku untuk memaksa Su He King meminta cerai. Tidak ada pakaian yang cocok di toko ini. Ini seragam koki, pakai dulu untuk saat ini. Aku akan menunggumu di toko. Aku punya tugas untukmu nanti. Jika kamu melakukannya dengan baik, aku akan membayarmu 30.000 sebulan. Tugas macam apa? Kamu akan segera tahu. Hei kamu. Kamu karyawan sementara kan? Ya. Begini. Kamu tidak perlu masuk. Nona Shu telah mengatur tugas lain yang lebih penting untukmu. Pergilah ke selatan. Lakukan riset pasar tentang makanan penutup. Dimengerti. Akan kulakukan. Silakan pergi. Baiklah. Aku benar-benar hebat. Di mana lagi aku bisa menemukan asisten sebaik ini? Jadi akhirnya kamu tahu cara untuk kembali. Benar, Bibi Jiang mencarimu, membawaku pulang untuk makan malam. Kamu tidak bisa begitu saja, pulang sendiri kan? Aku membawa karyawanku untuk makan malam di rumah. Kamu tidak keberatan kan? Tentu saja tidak. Baiklah, ayo kita pergi. Minggir. Kenapa kamu berdiri di sana? Pindai wajahmu untuk membuka pintu. Apa yang terjadi? Bukankah ini rumahmu? Kamu tidak mendaftarkan wajahmu. Lupakan saja. Aku akan menelepon seseorang untuk datang membukanya. The film was translated Kunci terbuka. and narrated by Silakan tarik Amnesia. gagangnya. Bagaimana itu bisa mengenalimu? Kamu bukan pemilik tempat ini. Bagaimana mungkin bisa mengenaliku? Pasti ada yang salah dengan pintunya. Benar. Pintu ini rusak. Tadi baru saja mengenali wajahku. Sebentar tadi. Hanya butuh waktu untuk merespon. Ayo masuk. Aku tahu kamu ingin memberi dia dan aku kesempatan untuk berduaan. Tapi benar-benar tidak perlu. Aku datang ke sini untuk makan malam bersamamu. Jika kamu tidak kembali, aku pergi. Baiklah, baiklah. Aku akan segera kembali. Kalian berdua mulailah makan. Kalau tidak nanti cepat dingin. Ya, Apa yang harus kita lakukan? Istrimu menelepon. Bibi kembali. Ibu tolong jangan pergi dulu. Su He King, Bibi Jiang akan kembali sebentar lagi. Pergi ke dapur dan siapkan sepasang sumpit tambahan untuknya. Tunggu, dapurnya bukan ke arah sana. Bagaimana bisa kamu pergi ke luar negeri selama setahun dan kembali bahkan tidak mengenali rumahmu sendiri? Xiang Yu, tugasmu untuk hari ini adalah berpura-pura menjadi kekasihku. Kamu punya kekasih. Siapa dia? Berpura-pura. Apakah kamu mengerti? Apa artinya berpura-pura? Itu berarti di depan tunanganku. Su He King, kamu harus sangat perhatian padaku. Contohnya, dengan mengambilkan makanan untukku. Dimengerti. Sejak Bibi tahu bahwa aku suka udang, setiap kali aku kembali, selalu ada sepiring udang di atas meja. Sungguh ibu mertua yang luar biasa. Sangat disayangkan melewatkan kehadirannya. Sangat disayangkan juga aku menunggu selama setahun. Dan Su He King ini tidak pernah kembali. Sepertinya aku memang tidak ditakdirkan untuk menjadi bagian dari keluarga ini. Serius, syukurlah aku punya ibuku. Aku tidak menyuruhmu menaruh makanan di piringku sekarang. Baiklah. Dia juga sangat tenang. Sudah berakhir. Istriku menelepon. Biar aku angkat dulu. Dia sedang menemui orang lain. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apa maksudmu tidak mungkin? Nada deringnya jelas membongkarnya. Tidak heran, dia belum kembali dalam setahun. Ternyata dia menemui orang lain. Itu mungkin. Dia hanya suka lagu ini. Hanya suka saja. Kamu adalah orangku.
Kamu harus berada di pihakku. Mengerti? Pergi. Dengarkan apa yang ingin dia katakan. Pergilah. Bos istriku menelepon dan menyuruhku pulang. Gaji kamu naik 3 kali lipat. Kalau begitu aku akan bilang padanya bahwa aku akan pulang sedikit lebih lama. Bisa gunakan otakmu sekali saja. Xiang Yu, Ya ampun, coba katakan padaku ini. Bagaimana bisa panggilan penipuan ini bisa tersambung denganku? Katakan padaku aku ini ketua. Kenapa aku butuh pinjaman? berhenti berakting. Aku menyuruhmu untuk menguping, bukan berdiri tepat di depannya. Su King, kamu punya orang lain di luar sana kan? Aku tidak tahu apa yang kamu ulur-ulur, tapi karena kamu sudah memiliki seseorang yang kamu sukai, mari kita batalkan pertunangan kita. Tidak, Pergi, tidak. Itu tidak bisa dibatalkan. Aku tidak sedang menemui siapapun. Aku. anakku. Ya Tuhan. Nah, ibu sangat merindukanmu. Ya Tuhan. Bibi. Bibi. Aku bukan anakmu. Mama, aku di sini. Dia, apa? Bicaralah saja. Bicaralah padaku. Kemarilah mama. Tapi dia. Kemarilah mama. Aku berpenampilan biasa dan mudah disalahpahami sebagai orang lain. Kenapa wajahmu merah sekali? Apa kamu sedang demam? Aku akan pergi memberitahu Bibi Jiang dan membawamu ke rumah sakit sekarang. Apakah kamu masih merasa tidak enak badan? Aku merasa jauh lebih baik setelah minum obat. The film was translated and Bekas luka di narrated tanganmu by itu. M Media. Hanya cedera ringan dari sebelumnya. Su Qingya. Su Qingya. Mahasiswa, bantu aku memeriksa keadaannya. Aku akan menelepon ambulans. Mahasiswa, apa kamu baik-baik saja? Smart Tian Shui. Song Weng Xuan. Aku akan membuang sampah. Selamat datang. Kepala sekolah, kenapa Anda ada di sini? Aku datang untuk mengantarkan surat undangan. Ada konferensi investasi besok malam. Bagaimana dengan Song Weng Xuan? Aku ingin mengundang Tuan Ya untuk hadir. Namun mengenai Tuan Ya, dia bahkan tidak tahu siapa dirinya sendiri. Jadi dia mempercayakanku untuk menyampaikan undangan ini. Beberapa tahun yang lalu, Nona Shu, apakah Anda yakin ingin membiayai pendidikan seluruh siswa di kelas Anda? Ya, mengenai identitas asliku, aku harus meminta kepala sekolah untuk merahasiakannya. Jika ada yang bertanya, katakan saja, itu didukung oleh seseorang bernama Tuan Ya. Song Weng Xuan mengirim undangan. Perusahaan kecil yang dia dirikan itu sedang mengalami masalah pendanaan akhir-akhir ini. Jadi dia ingin menggunakan konferensi investasi ini untuk membuat Tuan Ya menarik investasi. Aku sudah mendengar rumor tentang kalian berdua sejak lama. Jika Anda tidak ingin pergi, Anda bisa menolak saja. Tidak aku saja yang pergi. Song Weng Xuan, sebaiknya kamu Tuan Su, seminar investasi. ya, konferensi investasi ini diadakan oleh paman Anda. Dia bersikeras agar Anda hadir besok malam tanpa terkecuali. Dimengerti. Itu benar. Apakah keluarga Su akan hadir? Aku dengar keluarga Shu bertanggung jawab atas keamanan konferensi investasi ini. Tapi, keluarga Shu tidak pernah berpartisipasi dalam konferensi investasi. Jadi Anda bisa tenang. Anda tidak akan bertemu dengan Nyonya. Selain itu, aku sudah menginstruksikan para wartawan. Seperti sebelumnya, mereka tidak akan membocorkan foto Anda. Baik, katakan pada pamanku, aku pasti akan hadir besok malam. Ya, Kenapa kamu pergi begitu lama? Aku tersesat baru saja tersesat.
Kamu benar-benar luar biasa. Bisa-bisanya kamu tersesat hanya karena membuang sampah. Aku akan lebih berhati-hati lain kali. Bagaimanapun, aku ada urusan besok. Dan aku ingin meminta izin libur. Aku juga ingin dia menemaniku ke perjamuan besok malam. Lupakan saja. Apakah kamu meminta izin libur? Aku akan melihat bagaimana kinerjamu hari ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Ada sesuatu di wajahmu. Kamu terlihat berantakan seperti kucing. Kamu yang terlihat seperti anak kucing. Kembali bekerja sekarang juga. Ya, bos. Bagus sekali. Aku sudah menyetujui liburmu besok. Kamu tidak perlu khawatir. Tuan Ya telah membiayai ratusan mahasiswa, dan aku adalah favoritnya. Aku pasti bisa mendapatkan investasi itu hari ini. Shukingnya. Kenapa dia ada di sini? Zhu Qingya. Kamu mengikutiku sampai ke sini. Orang miskin yang norak sepertimu sudah tidak selevel lagi denganku. Pergi sana. Ini bukan tempat untuk orang sepertimu. Kakak, kamu datang ke sini hari ini, ingin menggait pria kaya bukan? Berpakaian begitu provokatif, memakai semua barang palsu. Bagaimana mungkin ada yang bisa dibandingkan The denganku? film was Dibandingkan translated denganmu, and di mana semua yang ada narrated by padamu, M Media. kecuali namamu. Semuanya adalah barang palsu, bahkan payudara ini. Bukankah itu hasil operasi dengan uang yang kupinjamkan padamu? Kamu, Kurasa kamu hanya putus asa dan melampiaskan amarah. Tuan Ya telah memberiku pendanaan jutaan. Kamu pasti sudah tahu aku akan bertemu Tuan Ya dan mengejarku ke sini hanya untuk mendapatkan bagian. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Tuan ya pasti buta saat itu. Atau dia tidak akan pernah mensponsori orang sepertimu. Siapa yang memberimu keberanian untuk menghina Tuan Ya? Wang Xuan, Apa itu? apa yang kalian semua lakukan? Lepaskan. Kami adalah tamu kehormatan di sini. Kami mengenal Tuan Ya. Biarkan dia pergi. Wanita jalang ini, kamu. Pemandangan ini terasa sangat familiar bukan? Kamu menyebalkan, karena kamu memukulku dan Wang Xuan hari ini. Kamu sedang melawan Tuan Ya? Sudah ku bilang, aku akan membuat Tuan Ya memaksamu berlutut dan meminta maaf kepada kami. Begitukah? Kekayaan Tuan Ya tidak terbatas, dan dia sangat misterius. Jika kamu memprovokasiku, itu sama saja dengan memprovokasi Tuan Ya. Menghancurkan cacing rendahan sepertimu akan semudah menginjak semut. Aku sangat ketakutan. Kamu harus benar-benar melaporkanku kepada Tuan Ya. Tunggu saja. Ini sangat sakit. Ayo pergi. Tuan kedua sedang menunggu Anda di ruang VIP. Anda akan segera masuk bersama Tuan Ya. Tuan Ya. Investor misterius itu. Tuan kedua Su paman kedua Su Haki. Tapi sebelumnya dia hanya berinvestasi di sektor pendidikan. Aku tidak tahu apa yang terjadi kali ini. Tapi dia benar-benar datang ke konferensi investasiku. Tuan kedua ketua. Sudah waktunya. Silakan.
Konferensi investasi malam ini, kami merasa terhormat bisa menghadirkan dua legenda dunia investasi bersama kita. Wanita ini, bagaimana bisa dia begitu kejam? Tuan Ya akan naik ke panggung sebentar lagi. Aku akan melaporkannya kepada beliau nanti. Tuan Ya sangat menyukaimu. Beliau pasti akan memberi Shukingnya pelajaran untukmu. Berani mempermalukanku seperti ini. Aku pasti akan membuat dia membayar 2 kali lipat. Salah satunya adalah Tuan Ya yang misterius. Dan yang lainnya adalah Bapak Dunia Investasi Domestik, Zhu Heqing, Ketua Grup Juno. Mari kita beri mereka tepuk tangan. Kenapa dia ada di sini? Mungkinkah? Nona muda, akhirnya aku menemukanmu. Menemukanku? Bukankah kamu mengambil cuti? Aku sudah menyelesaikan semua pekerjaanku. Aku pengawalmu. Tentu saja aku harus mengikutimu. Lalu, kenapa kamu datang dari arah sana? Aku tersesat. Kenapa kamu terus tersesat? Ngomong-ngomong, apakah Zhu Heqing ada di dalam? Tidak. Mungkinkah dia tidak datang hari ini? Baik. Para tamu terhormat, saya sangat menyesal, tapi Tuan Zhu tidak bisa hadir karena ada urusan mendesak. Selanjutnya investor misterius kita, Tuan Ya akan menyampaikan pidato. Mohon tepuk tangannya. Shukingnya. Mungkinkah dia adalah Tuan Ya yang misterius itu? Itu tidak mungkin. Dia tidak mungkin Tuan Ya. Dia adalah mahasiswa termiskin di kelas kita. Itu benar. Tuan Ya tidak mungkin seorang wanita. Dia pasti berpura-pura menjadi Tuan Ya hanya untuk mempermalukan The kita. film was Selamat malam translated semuanya. and Saya narrated adalah by perwakilan Ed investasi Media. untuk Tuan Ya. Merupakan kehormatan besar bisa berada di sini malam ini. Semuanya dengarkan aku. Jangan tertipu olehnya. Dia sama sekali bukan Tuan Ya. Dia tidak lebih dari wanita yang aku buang, yang menyamar sebagai Tuan Ya hanya untuk mendapatkan perhatianku. Betapa hinanya. Tuan, Anda mengklaim dia bukan Tuan Ya? Bukti apa yang Anda miliki? Aku punya banyak. Aku seorang mahasiswa yang dibiayai oleh Tuan Ya. Dan dia hanya mahasiswa miskin. Beraninya dia memiliki nyali untuk menyebut dirinya Tuan Ya? Jadi dia adalah seorang murid yang dibiayai oleh Tuan Ya. Kalau begitu yang di atas panggung pasti palsu. Anda tidak bisa memastikan hal itu. Aku dengar bahwa Tuan Ya tidak pernah menghadiri konferensi investasi ini. Tepat sekali, seperti yang diketahui semua orang. Tuan Ya hanya berinvestasi di bidang pendidikan dan tidak pernah menghadiri konferensi seperti ini. Dan alasan beliau datang hari ini semata-mata untuk berinvestasi pada murid kesayangannya, Song Wengxuan. Sejauh yang saya tahu, kamu sepertinya belum pernah bertemu dengan Tuan Ya juga. Apa yang membuatmu begitu yakin aku bukan Tuan Ya? Selama bertahun-tahun aku telah menerima jutaan investasi darinya. Dan kamu hanyalah seorang wanita yang akan menawar 3.000 yuan. Dan kamu masih mempermasalahkan hal kecil denganku. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi Tuan Ya? Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Berlutut dan minta maaf padaku. Mungkin aku bisa membantumu bicara yang baik. Bagaimana jika aku adalah Tuan Ya? Jika kamu memang Tuan Ya, aku akan mengembalikan setiap sen yang telah diinvestasikan kepadaku selama bertahun-tahun. Baiklah, kamu sendiri yang mengatakannya. Begitukah? Kita lihat saja nanti setelah undangannya ditunjukkan. Sejauh yang aku tahu, undangan Tuan Chu dan Tuan Ya berwarna hitam dan emas. Sementara undangan kita yang lain berwarna merah. Shukingnya, apakah kamu berani untuk mengeluarkan undanganmu dan membiarkan kami melihatnya? Kamu benar, apakah dia Tuan Ya? Akan jelas setelah undangannya diperlihatkan. Tepat sekali, mari kita lihat. Ada apa Zhu Qingya takut? Kenapa aku tidak berani? Sebuah undangan hitam dan emas. Sudah dikonfirmasi. Ini memang undangan Tuan Ya. Dia tidak mungkin Tuan Ya. Bukankah kamu bilang, kamu ingin mengadu kepada Tuan Ya? Sekarang, setelah aku ada di sini, sudah saatnya memenuhi janjimu dan mengembalikan 8.500.000 yang telah kuinvestasikan padamu. Aku tidak percaya kamu adalah Tuan Ya. Semuanya aku datang ke sini hari ini hanya untuk memberitahu kalian semua bahwa orang ini memiliki karakter yang rendah.
Kemampuan yang biasa-biasa saja, egois, dan berpikiran sempit. Dia sama sekali tidak layak untuk menerima investasi dari siapapun. Karena Tuan Ya sudah berbicara, aku mempercayai penilaian Tuan Ya. Dan aku juga mempercayai Tuan Ya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya mengamuk karena malu dan mencoba menjebak kita dengan sengaja. Dia sama sekali bukan Tuan Ya. Aku mengerti sekarang. Zhu Qingya, kamu sama sekali bukan Tuan Ya. Kamu dijadikan simpanan oleh Tuan Ya. Itu satu-satunya alasan kamu punya undangan kan? Katakan sekali lagi, jika kamu berani. Xiang Yu. Tenanglah, Wang Xuan. Kalian semua. Mohon maaf saya tadi tidak memperhatikan. Tidak apa-apa. Aku akan membalas tamparan ini cepat atau lambat. Dasar jelang. Sudah aku bilang, kamu hanya wanita simpanan Tuan Ya. Jika tidak, bagaimana mungkin kamu bisa memiliki ini? Undangan hitam emas untuk bisa datang ke tempat kelas atas seperti ini. Dan masih berani menghasut pengawalmu untuk memukul orang. Diam jika kamu menyebarkan rumor tentangku lagi. Aku akan mematahkan kakimu. Zhu Qingya katakan padaku yang sebenarnya. Kamu tinggal bersama Tuan Ya. Apa kamu melakukan ini untuk memenangkanku kembali? Memenangkanmu kembali. Sepertinya dengan orang sepertimu, berbicara baik-baik tidak ada gunanya. Karena kamu sama sekali tidak mengerti bahasa manusia. Kamu hanya perlu diberi pelajaran. Pinjamkan sabukmu sebentar. Memukul seseorang. Apa yang kamu lakukan? Kamu gila. Kamu sudah gila, Zhu Qingya. Memukul seseorang. Zhu Qingya ini adalah wilayah keluarga Zhu. Tidak sopan. Aku adalah bosmu, tapi kamu tidak tahu diri. Zhu Qingya, ini adalah wilayah keluarga Zhu. Kamu berani membuat masalah di konferensi investasi Tuan kedua Zhu. Apa kamu sudah bosan hidup? Aku akan mencari tuan kedua tuh sekarang juga. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Mereka berdua sudah tamat. The film Pengawal. was translated and Tangkap wanita narrated ini by untukku. M-Media. Apa yang kalian lakukan? Orang yang harus kalian tangkap adalah dia. Dia adalah orang yang berpura-pura menjadi Tuan Ya dan membuat masalah di konferensi investasi. Halo Nona Muda. Nona Muda. Mengapa mereka memanggilmu Nona Muda? Tentu saja karena mereka semua adalah pengawalku. Apel. Tuan kedua Chu telah tiba. Wanita gila. Riwayatmu tamat. Siapa yang membuat masalah di wilayahku? Aku tamat. Aku belum membicarakan ini dengan paman. Mau kemana kamu? Apakah kamu benar-benar seorang pengawal yang dilatih oleh keluarga Syuku? Kenapa kamu begitu pengecut? Sudah kubilang, pengawal keluarga Su tidak perlu takut pada siapapun. Siapa orang ini? Kenapa aku belum pernah melihat mereka sebelumnya? Apakah Anda mengenali mereka? Mungkin mereka orang baru yang ditugaskan untuk melindungi Nona Muda. Tuan kedua Zhu, Anda sudah tiba. Itu dia yang menyamar sebagai Tuan Ya dan membuat masalah di konferensi investasi Anda. Ini sudah berakhir. Zhu Heqin, kamu nakal sekali. Bukankah kamu punya urusan yang harus diselesaikan? Kenapa kamu sudah kembali? Su King. Di mana dia? Paman, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Tuan kedua, ketua sudah di sini sekarang. Dia tiba di konferensi, tapi dia menolak untuk menemuiku. Apa sebenarnya yang dia rencanakan? Tuan kedua Zhu, apakah kamu di sini untuk mencari investasi? Ya, di sini. Ini kartu namaku. Usir mereka berdua dari sini, mulai sekarang. Mereka tidak diizinkan untuk masuk ke konferensi investasiku. Tuan kedua Zhu Anda. Tidak dia yang menyebabkan masalah ini. Dia yang membuat keributan. Ya Tuhan, apa hubungannya itu denganku? Tuan kedua Su, terima kasih. Itu sudah sepantasnya. Lagi pula kamu adalah istri anak itu. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Fluku mungkin belum sembuh total. Aku merasa agak kurang sehat. Belum ada reaksi. Aku tidak percaya kamu tidak akan berinisiatif untuk membatalkan pertunangan. Peluk aku erat-erat. Apa? Cepat.
Tuan kedua Su. Aku merasa kurang sehat, jadi aku akan pulang duluan. Kalian semua teruslah bekerja keras. Ya, Ayo pulang. seperti yang diharapkan dari sang ketua, progresnya sangat cepat. Anak itu terlihat sangat berantakan. Semuanya, konferensi investasi akan dilanjutkan. Pelan-pelan. Air. Siapa sebenarnya bosnya? Dan siapa pengawalnya di sini? Tunggu di sana. Aku akan mengambilkanmu air. Kingya. Jangan pergi. Ini. Kingya. Kingya. Siapa yang memberimu izin untuk memanggilku seperti itu? Ingat, saat kita di rumah, kamu harus memanggilku Nona Muda. Ya. Nona muda. The film was translated and narrated Berikan surat by undangannya Media. padaku. Surat undangan ini milikmu. Karena itu milikku, seharusnya itu ada padaku. Nona muda. Bolehkah aku menyimpan surat undangannya? Aku ingin menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Dia. Mungkinkah dia tergila-gila padaku? Terserah kamu saja. Karena kamu sudah bangun. Minumlah obatmu. Hampir saja. Selamat pagi. Nona muda. Sarapan sudah siap. Berpakaian rapi, sekali pagi-pagi begini. Begitu aku membatalkan pertunangan, mungkin aku akan mempertimbangkannya. Sudah makan? Belum. Kalau kamu lapar makanlah. Aku bukan tuan tanah feodal tahu. Ini. Dia benar-benar mencoba merayuku. Pasti. Makan saja sendiri. Aku mau ganti baju. Baik, berperanlah sebagai kekasihku nanti. Temani aku ke perusahaan untuk menemui Su Heking. Xiang Yu, di mana kamu? Istriku dan aku sedang makan di luar. Baik, apapun yang kamu lakukan, jangan kembali ke perusahaan hari ini. Kamu dengar aku tidak? Xiang Yu. Halo. Halo. Ada apa? Bateraiku habis. Hei sayang. Ketua kita bilang, aku tidak perlu ke kantor hari ini. Hari ini, aku punya waktu seharian untuk menghabiskan waktu bersamamu. Benarkah? Itu luar biasa. Hei, bagaimana kalau aku kenalkan kamu dengan sahabatku? Apel. Benarkah? Ya, Ya ampun. kita perjelas dulu. Dia tidak tahu, aku sudah menikah. Di depannya, aku selalu mengaku sebagai
wanita arah baru. Jika dia tahu bahwa aku menikah kilat lewat perjodohan, entah bagaimana, dia mungkin akan mengejekku. Kamu harus jaga rahasiaku. Dimengerti. Selamat makan. Xiang Yu ini. Dia semakin berani saja. Dia benar-benar berani menutup teleponku. Apa yang sedang kamu gumamkan? Tidak ada. Halo? Bertemu pacarmu? Tidak. Aku harus pergi hari ini. Aku harus menemui Suhekin hari ini. Baiklah, sampai jumpa. Ayo pergi. Sebagai ketua grup yang terhormat, kenapa kamu tidak bekerja? Hei Ting Ting, kamu di mana? Aku akan menemuimu sekarang. Ya, dia tidak ada di sini. Tunggu aku akan segera ke sana. Dia hampir sampai. Ada apa sayang? Aku sudah berpikir, dan sepertinya itu kurang tepat. Dengan tampangmu yang konyol itu. Jika dia mengetahuinya, dia akan mengejekku selama setahun penuh. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku akan mengajakmu menemuinya lain kali ya. Cepat bangun. Apakah aku terlihat bodoh? Ya ampun, bangun. Sejujurnya, The film was translated and narrated by M. Cara orang Media. ini berjalan pergi. Kenapa terlihat sangat familiar? Xiang Yu, Apa? Minggir. aku tidak suka kamu melihat pria lain. Kamu tidak punya sopan santun. Kingnya. Dan ini siapa? Pengawalku. Astaga. Dia sangat tampan. Dia terlihat seperti seorang ketua. Bagaimana dengan pacarmu? Dia ada urusan, jati dia pergi lebih awal. Aku tidak tahu siapa yang bilang, bersumpah serapah, bahwa mereka tidak akan pernah berpacaran atau menikah seumur hidup. Namun tahu-tahu, kamu sudah menemukan pacar. Katakan padaku, siapa namanya? Aku akan memeriksa latar belakangnya nanti. Tidak perlu pemeriksaan latar belakang. Aku bukan orang bodoh. Aku tidak akan membiarkan diriku ditipu. Dia sebenarnya pria yang baik. Untuk saat ini, dia bekerja di Sunwoo Group. Kan? Namanya Xiang Yu. Xiang Yu? Namanya sama dengan namamu. Namaku. Itu cukup umum. Zaman sekarang, orang yang punya nama sama, itu sangat wajar. Kan? Song Wenxuan dan Si Huan menyebarkan rumor di grup chat kelas setiap hari, mengatakan kamu mata duitan, dan kamu menggunakan uang orang tua untuk menyewa banyak pengawal demi melindungimu. Mereka memfitnahku lagi. Sepertinya, mereka belum kapok terakhir kali. Ngomong-ngomong, bukankah kita akan mengadakan reuni kelas dalam beberapa hari lagi? Benar sekali. Tapi kamu tidak pernah terlibat dalam hal-hal seperti itu, kan? Kali ini, aku akan pergi. Pasti, aku akan memberikan pelajaran pada pasangan itu. Kalau begitu silakan saja. Aku tidak akan pergi. Aku kesal hanya dengan melihat mereka. Duduk dan makanlah bersama kami.
Seseorang sepertinya sedang melakukan sesuatu. Diam, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Habiskan saja makananmu. Menurutku kalian berdua sangat serasi. Lagi pula karena kamu akan menceraikan Cho Hacking segera. Sudah saatnya kamu mempertimbangkan calon suami baru. Aku pergi sekarang. Kalian berdua. Selamat bersenang-senang. Bocah berhenti di situ. Kamu tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Tintin, aku meninggalkan ponselku. Xiang Yu. Kenapa kamu ada di sini? Ketua, Tunggu sebentar. Gadis bernama Ting Ting itu. Apakah dia istrimu? ya, Ada apa? Tidak ada. Apakah kamu akan kembali? Kamu kembali ke toko duluan. Aku akan berjalan-jalan sebentar dengan Ting Ting. Nyonya sudah pergi. Ya ampun. Itu berarti Nyonya dan istriku adalah sahabat baik. Bos, ini akan sulit untuk disembunyikan sekarang. Anda harus mempercepat langkah dan memenangkan kembali hati Nyonya Segea. Apakah kamu punya ide bagus? Anda bisa memberinya hadiah. Anda tahu bagaimana wanita itu. Mereka suka menerima hadiah. Istriku misalnya. Setiap kali dia mendapat hadiah dariku, dia berseri-seri seperti bunga. Sebuah hadiah. Bos, ini adalah harta karun. Andalan toko kami. Aku menginginkan sesuatu yang unik. Dimengerti. Ini satu-satunya di Film dunia. was Ini translated melambangkan and cinta abadi. narrated by M Media. Cinta sejati. Baiklah. Aku akan mengambilnya. Semuanya sangat indah. Bukankah ini adik tersayangku? Menjadi wanita simpanan. Benar-benar membuat perbedaan bukan? Kamu bahkan punya uang untuk melihat-lihat toko perhiasan sekarang. Kamu mau kutampar? Hentikan. Jangan repot-repot melihatnya kakak. Barang ini bukan merek sembarangan. Bahkan jika kamu menatap sampai matamu kabur, kamu tetap tidak akan mampu membelinya. Kak Wangxuan, aku suka yang ini. Maukah kamu membelikannya untukku? Berapa harganya? Aku akan membelinya. Mohon maaf, hanya tersedia satu set. Itu sudah dipesan oleh Tuan Su. Ini hadiah untuk istrinya. Mungkin Anda ingin melihat yang lain. Tuan Su. Ya. Maksudmu Tuan Su dari grup Zunwo itu? Apakah ini yang dibelikan suamimu? Lupakan soal Tuan Yang atau Tuan Chu itu. Kami akan membayar 2 kali lipat. Kami akan mengambilnya. Bisakah kamu menggunakan otakmu sekali saja? Itu adalah orang terkaya di kota ini. Itu sudah dipesan oleh Zhu Heiqin. Bahkan jika kamu menjualku, aku tidak akan mampu membelinya. Tuan Su, silakan lewat sini. Apa yang kamu lihat? Tidak ada apa-apa. Pasti aku salah lihat. Beberapa orang tidak tahu malu. Masih berani membicarakan kimia kita seperti itu. Bukankah kamu ingin membayar 2 kali lipat untuk itu? Silakan beli saja kalau begitu. Apa yang membuatmu begitu sombong? Kamu tetap tidak mampu membelinya kan? Kami benar-benar tidak perlu membelinya. Kimia kita bisa mendapatkannya tanpa mengeluarkan sepeser pun. Teruslah mengarang cerita. Tidak ada yang berani merebut apapun dari tangan orang terkaya. Apalagi seseorang yang hanya sebuah burung kenari simpanan. Bagaimana mungkin dia bisa membelinya dengan memohon pada penyokong di belakangnya? Zhu Qingya. Aku akan memberimu sedikit nasihat. Wanita, seharusnya tidak terlalu materialistis. Jika kamu terus bersikap seperti ini,
Bagaimana mungkin aku bisa berubah pikiran dan kembali bersamamu? Tutup mulutmu sekarang juga. Siapa yang minta kamu berubah pikiran? Kalian berdua masih berani menyebarkan rumor tentangku di grup WeChat. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu waktu itu masih belum cukup ya? Nah, apa belum cukup? Dasar wanita gila, kamu mencoba memukulku lagi. Ayo coba saja. Ayo pergi. Kamu gila. Ayo pergi, kita juga harus pergi. Hei, apakah ini hadiah dari Chu Hacking? Kamu tidak menginginkannya lagi. Siapa yang mau? Siapa yang tahu? Apakah itu memang untukku? Atau untuk wanita simpanan yang dia pelihara di luar sana? Dia memelihara wanita simpanan. Kamu tidak memberitahuku soal itu. Tolong simpan dengan aman. Dia pasti menyukainya kan? Dia menghadiri reuni alumni hari ini. Dia seharusnya berpakaian sedikit lebih formal. Juk ini akan sangat cocok untuknya. Bukankah dia seharusnya pergi ke reuni alumni? Kenapa kamu? Katanya temannya adalah kembali ke kampus. Jadi kita harus memakai seragam sekolah. Apa itu yang ada di tanganmu? Ini hadiah untukmu. Hadiah darimu. Apakah kamu menyukainya? Kamu yakin? Bukankah ini dari Chu Hacking? Berbohong itu bukan kebiasaan yang baik. Kebetulan aku sedang berada di toko itu hari itu. Pelayan toko bilang, ini sudah dipesan oleh Chu Hacking. Benar. Dia yang mengirimnya. Dia memintaku untuk memberikannya kepadamu. Kamu tidak cemburu kan? Itulah sebabnya kamu bilang, hadiah itu darimu. Memangnya dia orang seperti apa? Memberi hadiah dengan begitu santai, tanpa memeriksa, apakah itu pantas? Sama sekali tidak cocok dengan pakaianku. Lain kali jangan asal. Terima barang yang dia The kirim. film was translated and narrated by Dimengerti M aku Media. akan mengingatnya. Ada apa ini? Kenapa dia terlihat semakin kecewa? Ayo pergi, temani aku ke reuni alumni. Itu Sukinya lagi. Dia tidak akan membuat masalah lagi kan? Tidak. Kali ini aku harus mendapatkan investasi dari teman-teman sekelas kita. Aku rasa, itu karena dia menjelek-jelekan kita. Kepada Tuan ya, jika tidak bagaimana mungkin Tuan ya, mengabaikanmu. Ini semua salah wanita itu. Huan-Huan, aku punya hadiah untukmu. Tada! Bukankah ini Gio kualitas terbaik? Yang dipesan oleh orang terkaya Chu Hacking, kamu benar-benar berhasil membelinya. Tapi ini pasti sangat mahal. Kak Wengxun, kamu sangat baik padaku. Tentu saja Huan-Huan, selama kamu menyukainya, aku akan membelikan apapun untukmu. Kak Wengxun, aku sangat bahagia. Tidak seperti orang lain, yang tak punya siapapun untuk membelikan apa yang mereka inginkan. Itu sama dengan yang dikirim Chu Hacking. Aku ingat pelayan toko bilang, hanya ada satu set. Saya mohon maaf, hanya ada satu set perhiasan ini. Set ini sudah dipesan sebelumnya oleh Tuan Su. Chu Hacking seharusnya tidak mengirimiku barang palsu. Beberapa orang dipermainkan seperti orang bodoh oleh seorang pria, tapi masih saja senang menjilatnya dan mengejarnya. Apa katamu? Huan-Huan, jangan pedulikan dia. Dia hanya cemburu padamu. Ayo pergi. Ayo pergi. Kenapa kalian berdua tidak ada di kelas? Dan kenapa kalian berlari ke sini untuk mencariku? Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu, Pak. Ada apa? Apakah Anda tahu jika Sukinya telah dibiayai oleh Tuan Ya? Omong kosong. Siapa yang bilang Sukinya telah dibiayai oleh Tuan Ya? Jadi dia tidak disimpan oleh Tuan Ya. Itu sama sekali tidak benar. Itu semua hanya gosip tanpa dasar.
Siapa yang tahu, reuni kelas kita akan segera dimulai. Ayo kita pergi. Mustahil. Jika dia tidak dijadikan simpanan oleh Tuan Ya, lalu dari mana dia mendapatkan surat undangan Tuan Ya? Dia tidak mungkin benar-benar Tuan Ya kan? Mustahil. Undangan itu mungkin hanya sesuatu yang dia temukan. Berkendara dengan mobil mewah dengan pengawal di belakangnya. Bahkan jika dia tidak disimpan oleh Tuan Ya, dia pasti disimpan oleh orang lain. Dia membajak tempatku di konferensi investasi terakhir kali. Kali ini, aku tidak akan membiarkan dia bertindak sesuka hati. Membelinya langsung dari orang terkaya di negeri ini. Benarkah? Tentu saja itu asli. Hanya ada satu. Shukingya menginginkannya. Tapi pria tua itu bahkan tidak mau membelikannya untuknya. Itu hanya perhiasan palsu. Apa yang perlu dipamerkan? Su Qingya, aku sarankan kamu berhenti bersikap sinis. Hanya karena kamu tidak bisa memilikinya. Ini adalah sesuatu yang kubeli dengan harga mahal. Seberapa besar harga fantastis ini? Barang 9.900 dapat gratis ongkir. Kita semua teman sekelas di sini. Meskipun kamu putus dengan Wang Xuan, tidak perlu begitu pahit. Wang Xuan, setidaknya sekarang dia pemilik bisnis kecil dan sangat dihargai oleh Tuan Ya. Pastilah dia mampu membeli perhiasan. Ya ampun. Dia hanya cemburu dan picik. Cemburu padamu. Aku bilang yang ada di lehermu itu palsu. Tentu saja karena yang ada di tanganku ini yang asli. Yang ada di tanganmu itu asli? Lelucon macam apa ini? Kalung ini dibuat khusus oleh Chu Heking. Tuan Chu, khusus untuk istrinya. Mungkinkah kamu ini istri Chu Heking? Itu benar. Qingya memang istri Su Heking. Benarkah? Kamu istri dari orang terkaya. Palsu. Aku sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Su Heking. Dia hanya mengoceh tidak jelas. Dia tahu aku sedang berusaha mencari Su Heking untuk membatalkan perjodohan kita, tapi dia terus menyeretku ke dalam dramanya. Apa sebenarnya yang dia pikirkan? Apakah dia benar-benar membenciku sampai sebegitunya? Konyol. Istri orang terkaya katanya. Kamu pasti bermimpi di siang bolong setiap hari. Su Qingya, aku adalah pria terbaik yang pernah kamu temui. Jadi berhentilah The film membuang was waktumu. translated Berfantasi tentang and menikahi orang narrated terkaya. by M. Kamu Media. seharusnya lebih memikirkan bagaimana cara memohon padaku untuk menerimamu kembali. Benar teman sekelas. Jangan terlalu sombong. Diam, ucapkan satu kata lagi dan lihat apa yang akan terjadi. Sudah cukup siang, Yu? Baik kepala sekolah, saya akan segera ke sana. Ayo pergi. Apa yang dia banggakan? Dia hanyalah pengawal rendahan. Tepat sekali. Berlagak seperti pewaris saja. Bukankah dia baru saja menempel pada pria kaya? Aku tidak percaya. Apa yang perlu dia ragukan? Jika bukan karena dukungan finansial MOI, apakah dia akan mencapai apapun hari ini? Tapi jangan khawatir. Sebentar lagi akan kuungkap identitasmu. Untuk mengungkap identitasmu, Kalau begitu saya merepotkan Anda kepala sekolah. sama sekali tidak merepotkan. Ayo pergi. Apa yang kamu lakukan? Apa hakmu menggeledah tasku? Semuanya kemarilah lihat, beberapa orang benar-benar munafik. Mereka membawa barang palsu, tapi bersikeras mengatakan bahwa milik orang lain itu palsu. Punya kamu itu palsu. Punya Qingya yang asli. Jika milikmu itu benar-benar asli, kenapa kamu tidak memakainya, menyimpannya di dalam tas? Situasi menentukan, perhiasan apa yang harus dikenakan. Tema reuni ini adalah kembali ke masa sekolah kita. Memakai sesuatu yang mencolok seperti itu. Tidakkah menurutmu itu norak? Jika itu asli, mengapa kamu tidak mengeluarkannya? Kurasa itu karena kamu melihat yang asli pada si Huan, dan kamu terlalu malu untuk mengeluarkan milikmu. Memalukan sekali. Semuanya, kepala sekolah. Ada satu hal yang ingin saya umumkan kepada semuanya. Pertama-tama, saya ingin menyambut mereka yang telah lulus dari kelas 187. Kembali untuk mengunjungi alma mater mereka. Mengenai kelasmu, kalian semua dibiayai oleh Tuan Ya. Mengenai Tuan Ya, saya ingin memperkenalkan beliau kepada semuanya. Mengenai Tuan Ya, aku juga punya beberapa hal yang ingin aku bagikan kepada kalian semua. Seperti yang kalian tahu, aku adalah mahasiswa favorit Tuan Ya. Dia tidak hanya membiayai pendidikanku, tapi dia juga membiayai awal mula perusahaanku. Baru-baru ini, perusahaanku ingin melakukan ekspansi. Jika ada di antara kalian yang tertarik
untuk berinvestasi padaku. Jangan ragu untuk datang bicara denganku. Aku akan memimpin semuanya. Untuk mencari uang bersama, oke? Ayo. Benarkah kalau begitu aku juga ingin berinvestasi? Wang Xuan kita benar-benar talenta muda. Dia mencari uangnya sendiri dan masih ingin mengajak semua orang mencari keuntungan. Kak Wang Xuan hitung aku juga. Aku juga akan berinvestasi. Perusahaan yang berada di ambang kebangkrutan, tapi punya begitu banyak orang yang mengikuti untuk berinvestasi. Sungguh menggelikan. Su Qingya, omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Perusahaanku baik-baik saja. Apa kamu tidak tahu? Apakah itu bagus atau tidak? Wanita hina. Apa kamu tahu apa itu investasi? Apa kamu mengerti bisnis? Semuanya percayalah padaku. Aku pasti akan menjadi Zhu Heking berikutnya. Menjadi legenda bisnis. Dan membawa semua orang menuju kekayaan. Su Heking. Su Heking ini lagi. Aku benar-benar mulai semakin membencinya. Ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia, bukan? Pengawal siapa kamu? Punya kamu. Kalau begitu kamu harus ikut denganku mengutuknya. Sebut dia tidak tahu malu. Cepat. Su Heking tidak tahu malu. Sudah selesai. Minggir. Teman-teman sekalian, selama bertahun-tahun, Tuan Ya telah membiayai kalian semua secara anonim. Bisa saya katakan bahwa semuanya cukup penasaran. Kalian tidak tahu siapa Tuan Ya sebenarnya. Sebenarnya, Tuan Ya adalah seorang murid di kelas kita. Apel. Dia adalah Su Qingya, kepala sekolah. Anda pasti terlalu banyak minum. Bagaimana mungkin Tuan Ya adalah dia? Tepat sekali. Xu Qingya adalah mahasiswa termiskin di kelas kita. Benar. Bagaimana mungkin dia yang membiayai kita? Bagaimana mungkin tidak? Saya punya catatan. Setiap dana hibah di sini. Selain itu, Su Qingya adalah pewaris dari agensi pengawal teratas di negara kita. Pewaris muda keluarga Shu. Qingya. Jadi kamu benar-benar pewaris keluarga Shu. Dan Tuan Ya yang selama ini membiayaiku. Kamu. Lalu kenapa tidak mengatakannya lebih awal? Jika kamu memberitahuku lebih awal, aku tidak akan. Kamu tidak akan punya apa? Tidak akan bersamaku. Belum terlambat sekarang, setelah kamu tahu. Semuanya, perusahaan Wang Xuan berada di ambang kebangkrutan. Aku tidak akan menginvestasikan 1 sen pun. Jika kalian ingin berinvestasi, silakan saja. Karena Tuan Ya sudah bicara, aku tidak akan berinvestasi. Aku juga tidak akan melakukannya. Aku juga. Xiao Zhan, kalian harus percaya padaku. Aku pasti bisa membalikan keadaan perusahaan. Xiao Li. Saudara Wang. Qingya. Apa kamu melakukan ini untuk memaksaku kembali ke pihakmu? Jika aku kembali bersamamu, apakah kamu bersedia untuk terus membiayai perusahaanku? Orang sepertimu. Gratis pun, aku tak akan menerimanya. Apa yang kamu pikirkan? Karena Su Qingya adalah Tuan Ya, maka giok yang dipakai si Huan pasti yang palsu, memakai perhiasan palsu, dan memamerkannya. Munafik sekali. Tidak milikku asli. Miliknya lah yang palsu. Orang kaya pun memakai barang palsu. Keras kepala sampai akhir. Aku ingat kepala sekolah. Cukup paham soal giok. Mungkin kita bisa memintanya untuk melihatnya. Baiklah, biar kulihat. Yang dipakai si Huan ini sebenarnya terlihat asli. Tapi milikinya terlihat seperti plastik. Mustahil. Bagaimana mungkin apa yang kuberikan adalah barang palsu? Jeti, kamu pengawal rendahan itu yang memberikannya. Pantas saja itu plastik. Dan menyebut dirimu pewaris. Apa kamu tidak malu memakai barang palsu? Jadi orang kaya pun memakai barang palsu. Kamu yang memberikannya. Maksudku adalah, barang ini adalah sesuatu yang kupilih sendiri di toko. Ini tidak mungkin palsu. Aku percaya padamu. Kepala sekolah, mungkinkah Anda salah paham? Baiklah, biar kulihat lagi.
Tapi perhiasanmu ini benar-benar terlihat seperti palsu. Sekilas saja sudah terlihat palsu. Bagaimana bisa begitu? Aku ingat merek ini diinvestasikan oleh Zhu Heiqin. Apapun yang dibeli dari keluarganya, dilengkapi dengan layanan verifikasi di tempat. Jika kamu membeli barang palsu, mereka akan memberikan kompensasi 10 kali lipat di tempat. Kalau begitu, aku akan menelepon hotline mereka. Aku akan meminta mereka mengirim seseorang untuk memverifikasinya. Tidak. Aku sudah membeli yang palsu. Apa gunanya memeriksanya lebih jauh lagi? Tidak. Itu harus diverifikasi. Karyawan biasa belum tentu mengenaliku. Seharusnya tidak masalah. Apa kamu takut untuk diverifikasi? Apa kamu takut mereka akan tahu bahwa kamu membeli barang palsu? Kenapa aku harus takut? Panggil mereka sekarang juga. Suruh mereka datang dan memverifikasinya. Dimengerti, kami segera mengirim seseorang ke sana. Apa yang terjadi seseorang butuh verifikasi produk? Merekalah yang membutuhkannya. Cinta seumur hidup. Bukankah ini yang disiapkan Zhu Heiqin? Untuk istrinya, cinta seumur hidup. Ini hadiah dari Zhu Heiqin untuk istrinya. Kami sama sekali tidak mengizinkan barang palsu. Saya akan menangani ini secara pribadi. Mari kita buat ini menarik. Siapapun yang kalah harus membayar 1 juta kepada yang lain. Bagaimana? Tidak, ini sekolah. Tidak boleh ada perjudian. Kalau begitu bagaimana dengan ini? Siapapun yang kalah harus berlutut di depan yang lain. Bagaimana? Itu juga tidak bisa. Kepala sekolah, tolong, jangan ikut campur. Kami sudah mengendalikannya, ayo pergi. Bagaimana? Apa kamu mau menerima taruhannya atau tidak? Baik, tantangan diterima. Siapa itu yang perlu memverifikasi produk kami? Zhu. Nyonya Zhu. Aku bukan istrinya. Panggil saja aku Nona Su. Bisakah Anda memeriksanya dan beritahu saya apakah ini asli atau palsu? Kenapa kamu tiba-tiba memakai topeng? Kamu sedang berakting. Untung aku menyiapkan masker sebelumnya. Nona Shu, apakah kamu yakin bahwa Zhu Heiqin memberikannya padamu? Ya, itu darinya. Tapi ini jelas palsu. Palsu. Itu palsu. Akui saja itu palsu. Masih tidak mau mengaku. Bersiaplah. Berlututlah. Ayo lihatlah baik-baik. Katakan pada semua orang dengan The lantang. film was Apakah ini translated asli atau and palsu? narrated Benar. by M Media. Ini yang asli. Kenapa kilo miliknya jauh lebih bagus daripada milikku? Mungkinkah apa yang Wang Xun berikan padaku itu palsu? Semuanya kemarilah lihat. Dia memakai barang palsu. Bagus sekali, Zhu Heiqin. Beraninya kamu memberiku barang palsu. Apakah itu kamu? Shukingnya, taruhan tetaplah taruhan. Berlututlah sekarang. Ayo cepatlah. Siapa bilang milik Nona Shu? Pasti palsu. Tadi kamu bilang bahwa Yang palsu ini, aku tidak tahu milik siapa itu. Tapi yang asli ini, pasti milik Nona Shu. Untuk harta karun, seunik ini, setiap potong memiliki nama pemilik yang terukir di bagian belakang. Dan yang satu ini, memiliki huruf terakhir dari nama Nona Shu terukir di atasnya. kamu menukar barang-barangku. Apakah ini sungguhan? Yang asli di tangan Si Huan, itu milik Shukingnya. Yang palsu di tangan Shukingnya adalah milik Si Huan. Bukankah kamu bilang tidak ada masalah dengan perusahaan? Bagaimana bisa kamu memberikan barang tiruan kepada pacarmu? Kupikir kamu benar-benar telah sukses. Tapi aku tidak menyangka kamu hanya pamer. Apa kamu sudah puas sekarang? Membuatku kehilangan muka di depan semua orang. Bagaimana mungkin aku bisa menyukai wanita munafik seperti dirimu? Siapa yang munafik di sini? Kamu memberiku barang palsu lalu menyebutku munafik. Cukup, ayo pergi. Menyebarkan rumor dan memfitnah nona muda kami. Kamu Pikir kamu bisa pergi begitu saja? apa yang sedang kamu coba lakukan? Minta maaf. Bagaimanapun kita semua teman sekelas. Lagi pula aku masih mantan pacar Nona muda. Jika kamu ingin aku berlutut, sebaiknya kamu tanya, apakah Nona muda bersedia membiarkanku? Aku benar-benar tidak rela membiarkanmu. Kingye, aku tahu kamu tidak akan. Bagaimana kalau begini? Kamu minta maaf padaku dan buang harga dirimu.
dan aku mungkin akan mempertimbangkan untuk kembali bersamamu. Song Wengshuan. Baik. Kemarilah. Ini pacarku. Dia bukan orang yang bisa kamu panggil senaknya dan menyuruhnya datang berlarian. Wengshuan. Apa yang kamu lakukan? Syukinya kamu sudah keterlaluan. Kita semua teman sekelas. Apa perlu sampai sejauh ini hanya karena lelucon? Aku juga hanya bercanda. Apa? Kamu tidak suka lelucon ini? Ada 10 juta di kartu ini. Siapapun yang menghajar mereka berdua hari ini, sampai mereka tidak bisa dikenali oleh ibu mereka sendiri, uang ini milikmu. Pukul dia, pukul dia. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kartu ini tidak memiliki kata sandi. Ambil dan bagi rata. Mulai sekarang, jika ada yang menyebarkan rumor tentangku lagi, terimalah konsekuensinya. Kembalikan ini padamu. Mengembalikannya padaku. Dia tahu identitasku. Ambil ini dan kembalikan ke Su Heking. Mulai sekarang apapun yang dia kirim, kamu tidak diizinkan menerimanya. Dimengerti. Sebenarnya dibandingkan dengan hadiah yang dia kirim, aku lebih menginginkan yang kamu kirim. Benarkah? Selama itu darimu, aku menyukainya terlepas dari nilainya. Tunggu aku. Mau kemana kamu? Untuk membelikanmu hadiah. Kenapa kamu belum kembali? Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini lagi? The film was translated and narrated by M Media. Kenapa? Kenapa kamu lebih memilih bersama pengawal rendahan itu daripada rujuk denganku? Wengshuan. Malam ini, Kita akan menikah besok. Istirahatlah. Nona Daisy menolak untuk berbicara dengan orang lain. Dia hanya ingin mendiskusikannya dengan Anda. Baiklah, aku mengerti. apa yang terjadi? Nona muda. Datang. 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 Sarapan sudah siap. Apakah kamu sudah mencoba semua yang kamu beli tadi malam? Apakah ada yang tidak pas? Apa maksudmu tidak pas? Ini. Itu. Semua ini terlihat sangat bagus. Bolehkah aku hanya mengambil satu?
Bolehkah aku mengambil semuanya? Apakah kamu yakin menginginkan semuanya? Tidak ada penyesalan. Baiklah. Kalau begitu, beli semuanya. Ya Tuhan, apa yang telah kulakukan? Keluar. Tunggu sebentar. Keluar. Aku punya sesuatu yang lain untuk dikatakan. Aku ingin meminta cuti 1 hari lagi. Dikabulkan. Keluar dari sini sekarang juga. Keluar. Memalukan sekali. Apa kamu sudah memesan kue yang kuminta? Apa sudah selesai? Sudah selesai. Bukankah kamu membenci Shukingnya? Kenapa kamu menyuruhku memesan kue dari tokonya? Aku dengar bahwa calon suami Shukingnya, Chu Heking, akan datang ke hotel ini hari ini untuk urusan bisnis. Jelas, aku ingin dia dipermalukan di depan calon suaminya. Dan pertunangannya dibatalkan di depan umum. The film was translated and narrated by M Hei, Media. aku yang membayar ini. Kemana kamu membawa kueku? Di mana pengawalmu itu? Kenapa dia tidak bersamamu? Apa urusannya denganmu? Karena ini kuemu. Tanda tangani untuknya. Tunggu. Sampai kue ini dimakan. Kamu tidak boleh pergi. Jika ada yang salah dengan kuenya, siapa yang harus aku mintai pertanggungjawaban? Si Huan kamu. Qingye, kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu tahu aku akan menikah dan datang ke sini untuk merebutku kembali? Apakah kamu sakit jiwa? Siapa yang ingin memenangkanmu kembali? Kita teman lama. Tetaplah untuk makan. Kamu begitu ingin pergi. Mungkinkah kamu masih mengharapkan Weng Xuanku? Baiklah, aku akan tinggal. Qingye, Masukkan obat ini ke dalam anggur nanti. Apa yang terjadi? Tunggu. Ada yang salah dengan anggurnya. Qingye. Aku tahu dia masih memiliki perasaan padaku. Qingye, aku tahu kamu masih mencintaiku. Ayo kita kembali bersama. Song Wengxuan, apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi di dalam sana? Kenapa ramai sekali? Aku dengar, itu mantan pacar pengantin pria, datang untuk mengacaukan pernikahan. Bukankah ini pernikahan mantan pacar Nona? Mantan pacar yang mana? Seingatku namanya Qingye. Ayo kita kembali bersama. Ini cincinku. Lepaskan. Song Wengxuan, hari ini adalah hari pernikahan kita. Aku adalah pengantinmu. Apa kamu benar-benar berniat untuk mempermalukanku di depan semua teman dan keluarga ini? Qingye, Lepaskan. Qingye, Xiang Yu, Lepaskan. tidak. Apakah kamu minta dipukul? kamu tidak apa-apa. Qingye sudah setuju untuk menikah denganku. Kamu pikir kamu siapa? Pengawal kotor. Apa hakmu ikut campur? Siapa aku? Aku kekasihnya. Shukingya, aku telah merekam semuanya yang dilakukan kamu dan pengawalmu.
calon suamimu, Chu Hacking akan segera ke sini. Jika kamu berani berselingkuh dari keluarga Chu, baik kamu maupun pengawalmu akan tamat. Hacking, ada yang salah. Apakah ini istrimu? Hacking, Nona Deish, mengenai konferensi investasi. Silakan ikut saya ke atas agar kita bisa bicara. baiklah. Qingye, Wang Xuan, mau kemana kamu? Pernikahan kita belum selesai. lepaskan. Jangan lakukan ini. Aku mohon. Jangan pergi. Tolong tunggu sampai kita menyelesaikan pernikahannya. Bisa kamu lakukan itu? Jika dia menikahinya, maka tidak ada kesempatan bagiku dan Qingye. Aku jelas pantas mendapatkan yang lebih baik. Wang Xuan, kembalilah. Wang Xuan. Kembalilah, kembalilah. Wang Xuan, The film was translated and narrated by M Media. Qingye. Kalian berdua telah membuatku menjadi bahan tertawaan di pernikahanku sendiri. Aku tidak akan pernah memaafkanmu untuk ini. Lepaskan aku bisa berjalan sendiri. Xiang Yu, kamu sudah kelewatan. Apakah kamu sangat menyukainya? Dia sudah akan menikah. Apa yang kamu katakan? Aku tidak peduli seberapa besar kamu menyukainya di dalam hatimu. Selama aku di sini, kamu adalah milikku seorang. Aku tidak peduli seberapa besar kamu menyukainya di dalam hatimu. Selama aku di sini, kamu adalah milikku seorang. Apakah dia cemburu? Bibi Jiang, apa yang membawamu ke sini? Qingye, paman kedua Hacking, mendapat kepiting raja, dan ingin kamu datang untuk makan. Kenapa kamu tidak mengangkat teleponmu? Di mana pengawalmu? Dia ada urusan dan pergi keluar. Bibi, ayo pergi. Kalau begitu, apakah kamu benar-benar akan memakai itu? Kalau begitu aku akan pergi berganti pakaian. Silakan. Bibi, apa yang kamu butuhkan? Biar ku bantu. Aku cukup haus. Minumlah air. Biar ku tuangkan untukmu. Ya. Bibi Jiang. Bibi. Ada pencuri di rumahmu. Bagaimana mungkin? Apa kamu yakin tidak salah lihat? Aku jelas melihat bayangan. Bibi. Putraku tidak ada di sini, tapi ada seseorang di kamar menantuku. Mungkinkah? Bibi. Dan mereka bahkan tidak berpakaian. Mereka sedang bermesraan di sana. Mungkin mataku yang salah lihat. Kamu pergi ganti baju. Santai saja, aku akan mulai memasak. Hati-hati, Bibi. Xiang Yu? Tadi kau bersembunyi di sana. Seperti ini, Bibi Jiang bahkan tidak menyadari keberadaanmu. Benar.
Mungkin ada terlalu banyak pakaian menghalangi pandangannya. Syukurlah. Apakah aku benar-benar memalukan untuk dilihat? Bukan karena aku malu untuk terlihat. Hanya saja Bibi Jiang sudah sejak dulu menganggapku seperti putrinya sendiri. Aku takut dia akan kecewa padaku jika dia tahu. Bibi jangan terlalu lelah. Biarkan Xiang Yu yang melakukannya. Dia cukup cekatan di dapur. Dia tidak bisa memasak. Biarkan dirimu sedikit pamer. Apa? Bibi, istirahatlah. Tidak perlu. Ayo kamu istirahat. Aku yang akan melakukannya. Si kecil ini. Ayolah Bibi. Lihat itu. Dia benar-benar bisa memasak. Dia bahkan rela mempelajari segalanya demi istrinya. Kita akan duduk di luar sebentar. Baiklah. Menantu ini. Semakin aku melihatnya, semakin aku menyukainya. Ada apa, Bibi? Benar. Biar The kutunjukkan film was sesuatu. translated and narrated by M Media. Lihat ini. Penuh dengan foto Chu Hacking. Lihat, dia sudah berukuran seperti ini sejak kecil. Selalu lapar. Lalu, bagaimana dia bisa menurunkan semua berat badannya itu? Aku ingat saat SMA, dia sangat gemuk. Dia kehilangan segalanya demi cinta. Lihat betapa lucunya. Bagaimana bisa? Ada apa? Bibi, foto ini. Bolehkah aku mengambilnya untuk melihatnya? Tentu. Ini? Ini? Xiang Yu, keluarlah sebentar. Ada apa nona muda? Bagaimana bisa terlihat begitu mirip? Bibi, Su Hacking ini, tahi lalat di hidungnya. Apakah sudah ada sejak dia kecil? Coba kulihat, tahi lalat apa? Itu bukan tahi lalat. Ini tinta. Tinta. Kan? Itu tinta. Aku yang menaruhnya di sana. Menurutmu lucu kan? Itu cukup lucu. Lupakan itu. Apakah makan malam sudah siap? Ayo, mari makan. Favoritmu? Kepiting Raja Alaska. Tidak akan enak kalau dingin. Ayo pergi. Ayo mari makan. Serius. Xiang Yu, kemarilah. Ada apa? Nona muda. Mulai sekarang tanpa izinku. Kau tidak diizinkan menyentuhku. Apakah kamu menyukaiku? Aku melakukannya. Tapi saat ini kau adalah pria lain. Jadi, bersikaplah yang sopan. Begitu aku mengakhiri pertunangan ini, aku pasti akan memberimu status. Terdengar bagus. Perkembangan yang pesat. Dia dalam hal itu. Diam. Habiskan makananmu. Berhenti mengoceh omong kosong di sini. Hei, tapi tunanganmu. Apakah dia tahu kamu punya pacar baru? Kenapa dia masih menolak membatalkan pernikahan? Aku tidak tahu. Apa sebenarnya yang dia pikirkan? Mungkin otaknya sakit. Kalau begitu, jika kamu tidak membatalkan pertunangan ini, bagaimana dengan pengawal kecilmu itu? Tidak. Aku harus membatalkan pernikahan perjodohan ini. Aku tidak ingin memiliki urusan apapun dengan Su Hacking lagi. Hei, aku mengerti. Bukankah kamu bilang bahwa dia punya selingkuhan? Kita bisa mulai dengan melacaknya. Begitu kita menemukannya, kita bisa menggunakannya sebagai daya tawar untuk memaksanya membatalkan pernikahan. Benar. Aku ingat, nada deringnya adalah istri nomor 1. Suami nomor 2. Apa?
Biarkan aku menerima telepon ini. Halo. Aku di restoran We Suanju. Jemput aku. Aku juga akan mengangkat teleponnya. Halo. Sudah selesai di toko? Ya. Jemput aku di WESUANGU. Mengerti. Dimengerti. Segera ke sana. Pertama, adalah pengawasan. Melalui pengawasan, kita akan menemukan alamat selingkuhannya. Begitu kita menemukannya, aku akan mencari cara untuk mengajaknya keluar. Itu bisa berhasil. Nona muda. Kau di sini. Di mana pacarmu? Dia belum sampai. Dia mungkin akan sedikit terlambat. Kalian berdua duluan saja. Baiklah, kita berangkat sekarang. Tentu. Ayo pergi. Hujan. Ada payung The di film mobil. was Aku akan translated mengambilnya. and narrated by M Media. Kingnya. Kenapa kamu belum pergi? Hujan jadi Sang Yu pergi ke mobil untuk mengambil payung. Pacarmu masih belum sampai. Ikut aku. Tidak perlu. Kingnya. Sebenarnya, ada sesuatu yang perlu kubicarakan padamu. Aku dan pacarku sudah menikah. Apa? Sayang, aku di sini untuk menjemputmu. Suami. Suhet King. Kau bilang, dia suamimu. Dia jelas-jelas pasangan perjodohanku. Chu Hacking. Mustahil. Dia suamiku Xiang Yu. Siapa kau sebenarnya? Aku. Apa yang harus kulakukan, Presiden? Kingnya. Apakah kamu mungkin salah orang? Dari sudut manapun, dia tidak terlihat seperti Presiden Grup Sunwoo, Chu Hacking. Mustahil. Bahkan jika aku salah tidak masalah. Tapi Bibi Jiang adalah ibu kandungnya. Bagaimana mungkin dia salah? Dan paman keduanya. Mungkinkah semua orang salah? Mungkinkah Ting Ting adalah wanita simpanan yang dipelihara Su Hacking? Jiang Yu, katakan yang sebenarnya. Siapa kamu sebenarnya? Aku. Ting Ting. Bagaimana kau bertemu dengannya? Teman kencan buta. Jadi kamu benar-benar Presiden Grup Sunwoo. Kenapa kamu membohongiku? Sepertinya kita semua telah dibohongi olehnya. Dia hanyalah seorang bajingan bermuka dua. Menikah denganku di satu sisi, sementara tetap menjeratku. Dengan pernikahan perjodohan kita, Jiang Yu, semua yang dia katakan benar. Kamu benar-benar membohongiku. Aku bukan. Aku tidak. Sekarang apa? Haruskah aku memberitahu Kingnya yang sebenarnya sekarang? Tapi dia terlihat sangat marah. Aku tidak akan pernah percaya padamu lagi. Kamu brengsek. Berhenti. Kalian semua salah paham. Aku bukan Zhu Hacking. Zhu Hacking yang asli adalah orang lain. Mari kita lihat cerita, apa yang bisa kau karang. Sebenarnya, Ayo teruslah mengarang. Gaji 5 kali lipat. sebenarnya akulah Zhu Hacking. Tapi, istriku, aku punya alasan untuk merahasiakannya darimu. Biarkan aku pulang, dan aku akan menjelaskan semuanya padamu pelan-pelan. Aku tidak percaya satu kata pun darimu. Kamu bajingan, pembohong. Baiklah, berhenti mengejarnya. Dia bisa lari, tapi dia tidak bisa bersembunyi. Ayo ke tempatku dulu. Ada apa? Kau yang memayungi kami tadi. Kau basah kuyup. Kenapa kau begitu gugup? Apakah ada sesuatu? Kamu bersembunyi dariku. Tidak. Tidak sama sekali tidak. Kalau begitu ayo pergi.
Kenapa? Kenapa dia harus membohongiku? Baiklah, jangan sia-siakan air matamu. Untuk bajingan seperti dia, itu tidak sepadan. Begitu aku menemukannya, aku akan membuatnya membayar. Tepat sekali. Begitu aku menemukannya, aku akan melucuti pakaiannya, mengalungkan papan padanya, dan mengaraknya keliling jalanan. Itu saja tidak cukup. Aku akan mencari karung, memasukkannya ke dalam, dan memberinya pelajaran. Baik, ayo pergi sekarang, dan mencarinya di perusahaannya. Dia mungkin sedang bersembunyi di sana. Bagus, ayo pergi. Ayo kita cegat dia di perusahaan. Ayo pergi, pergi. The film was translated and narrated by M Pergi. Media. Dia seharusnya sudah melihat pesan yang kukirim. Menjadi asisten. Sudah cukup sulit. Istriku bahkan tidak menginginkanku lagi. Di mana telurku? Su King. Jiang Yu. Su King. Su King. Su King. Berhenti hadang dia. Pukul aku. Xiang Yu. Jiang Yu, jika kamu berani pergi hari ini, jangan salahkan aku. Aku mengakhiri pernikahan ini. Sayang, ini semua hanyalah kesalahpahaman besar. Aku tunggu sampai semua ini selesai, dan aku akan menjelaskan semuanya padamu di rumah. Sayang, aku percaya padamu. Ting Ting, Benarkah sayang? Aku tahu kamu yang terbaik. aku tidak akan percaya sepatah kata pun darimu. Kingnya. Tolong. Su King. Jiang Yu. Ting Ting. Ting Ting. Sayang, Ting Ting. Kau sudah sadar? Apa yang terjadi padaku? Dokter bilang kau hamil. Apa? Aku hamil. Jangan khawatir. Aku pasti akan membatalkan pertunangan dengan Su King. Dia masih suamimu. Dan itu tidak akan pernah berubah. Tenang saja. Dan jalani hidupmu. Kingnya. bos, berapa lama lagi Anda akan menyembunyikan kebenaran dari istri Anda? Mungkin sebaiknya Anda jujur saja padanya. Istriku semakin salah paham terhadapku. Aku tahu. Aku akan mencari waktu untuk mengatakan yang sebenarnya padanya soal istrimu. Pastikan kamu menjelaskannya dengan jelas padanya. Jangan biarkan hal itu memengaruhi hubunganmu. Baiklah, Ayo pulang. Apa? Pengawal itu adalah Chu King yang asli. sayang. Jujur saja, lihat dirimu. Saat kita menikah, tidakkah kamu melihat dokumen pendaftaran rumah tanggaku? Bagaimana mungkin kamu masih meragukanku? Benar. Aku disesatkan oleh Kingnya. Sayang, Sayang, peluk aku. kenapa kau terus menatapku? Apakah ada sesuatu di wajahku? Tidak. Nona muda. Ada sesuatu yang ingin kusampaikan padamu. Kue pelanggan sudah sampai, dan harus segera diantar.
Apapun, itu beritahu aku saat kau kembali. Baiklah. Nona muda, ini adalah riset pasar makanan penutup di wilayah selatan yang Anda minta. Riset pasar selatan. Ya, Siapa kau sebenarnya? Kau sama sekali bukan pengawal yang dikirim oleh ayahku. Siapa kau? Aku. Jadi kau adalah Su Heking selama ini. Jadi selama ini, kau telah membohongiku. Kalian semua telah membohongiku. Aku merasa seperti lelucon. Seperti badut yang dipermainkan oleh kalian semua. Itu tidak benar, King ya. Aku menyembunyikannya darimu karena kamu sangat menolak kejati diri saya yang sebenarnya. Aku ingin mengadopsi identitas baru dan memenangkan hatimu sekali lagi. Jangan sentuh aku. Aku sudah ditipu olehmu sekali setahun yang lalu. Setahun kemudian, aku ditipu lagi olehmu. Aku benar-benar bodoh. Sampai berpikir aku bisa tertipu oleh trik orang yang sama. 2 kali. The film was King ya, ini salahku. translated and Aku seharusnya tidak narrated by merahasiakan M apapun Media. darimu. Jangan sentuh aku. Jika kamu semarah itu, maka pukul saja aku. Pukul aku. Selama itu bisa membantumu meluapkan amarah, aku akan melakukan apa saja. Itu yang kau katakan. Su Heking, aku beritahu padamu, aliansi pernikahan antara keluarga kita dengan ini batal. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Pergilah, King ya. Jangan memaksaku pergi. keluar. Aku memohon padamu. Keluar, aku bilang keluar. Renyahlah. King ya. nona muda. King ya. King ya, tolong dengarkan aku. Hentikan mobilnya. Tidak. Tidak. Pergi sana. Si Huan. Bibi. Ada apa dengannya? Dia mendengar bahwa di pernikahan itu, mempelai pria kabur. Dia tidak bisa menerimanya. Dia datang ke sini untuk menunggu setiap hari. Apakah dia datang ke sini dan menunggu setiap hari? Itu benar. Dia sudah datang selama berhari-hari sekarang. Kasihan sekali. Aku pasti sudah gila. Kenapa aku malah bersimpati padanya? Berhentikan mobilnya. Biarkan aku keluar. Aku harus kembali dan menikah. Si Huan.
Kingya, Siapa yang memanggil namaku? Kingya, Jadi orang yang menyelamatkanku saat itu adalah Su Heking. Kingya, Dokter, bagaimana keadaan tangannya? Itu hanya luka permukaan. Berhati-hatilah saja, agar lukanya tidak terkena air untuk sementara waktu. Terima kasih dokter. The film was translated and narrated by M Media. apakah kepalamu masih sakit? Ini gegar otak ringan. Dokter bilang, aku akan baik-baik saja setelah observasi beberapa hari. Tanganmu. Apakah masih sakit? Bagaimana jika nanti meninggalkan bekas luka? Seorang pria tidak mempedulikan beberapa bekas luka. Lagi pula tangan ini sudah memiliki bekas luka. Apakah itu? Dari saat kamu menyelamatkanku 5 tahun lalu. Dasar konyol. Kenapa kamu menangis? Berhenti menangis. Jadi akulah yang konyol. Berhenti menangis. Aku menyiapkan hadiah untukmu. Apakah ini indah? Kingya, Kenapa kamu ada di sini? aku dengar kamu mengalami kecelakaan mobil. Jadi aku datang untuk melihatmu. Ayo kita bicara di luar. Baiklah, Tunggu aku kembali di sini. Kamu masih berani membawa barang-barang ini ke sini. Kingya. Aku tahu aku salah. Ayo kita kembali bersama. Si Huan yang merayuku saat itu. Aku mengakuinya. Aku tidak bisa menahan godaan. Tapi aku berjanji, aku tidak akan pernah selingkuh lagi. Aku hanya akan setia padamu. Kingya, Diam. Aku tidak akan kembali padamu. Kamu yang berselingkuh, tapi kamu melimpahkan semua kesalahan kepada si Huan. Kamu bahkan kabur dari pernikahan kita, mempermalukan pengantin wanita di depan semua orang. Pria sepertimu, tanpa rasa tanggung jawab, tidak pantas untukku. Lagi pula, apa cincin ini palsu? Kingya perusahaanku bangkrut. Tapi jika kamu bersedia berinvestasi padaku, aku pasti akan bangkit kembali. Saat itu, aku akan membelikanmu cincin sebanyak yang kamu mau. Aku akan membeli apapun yang aku mau sendiri. Aku hanya ingin kamu menghilang dari pandanganku, mengerti? Aku tidak percaya kamu tidak mencintaiku lagi. Kamu bersikeras untuk bersamaku saat itu, membantuku dengan uang dan pengaruhmu. Apakah kamu bersikap seperti ini sekarang? Karena kamu sedang jual mahal. Satu-satunya alasan aku membantumu saat itu adalah karena aku pikir kamulah yang menyelamatkanku dari kecelakaan mobil 5 tahun lalu. Karena ternyata bukan. Kamu tidak berarti apa-apa bagiku sekarang. Jadi itu alasannya? Kingya sedang bersamanya, itu karena hal ini. Seandainya aku tahu. 3 detik untuk pergi dari hadapanku.
Tidak mau pergi ya? 3, 2, 1. Kamu mau pergi tidak kamu pergi atau tidak? Aku pergi. Aku pikir kamu tahu bahwa akulah yang menyelamatkanmu. Jika aku tahu kamu pindah sekolah karena hal ini, aku pasti sudah. Tidak ada yang perlu disesali. Keadaan sudah baik seperti sekarang. Nasib sudah ditentukan oleh langit. Saya bersedia. Saran saya berpikirlah dengan jernih. Pengkhianatan seorang pria terjadi sekali dan akan terjadi berkali-kali lagi. The film was Omong kosong translated apa yang and kamu bicarakan? narrated by Aku M. melamar Media. orang lain. Apa urusannya denganmu? Kamu hanya tidak tahan melihatku bahagia. Carl. Si Huan percayalah padaku. Aku sudah berubah. Setelah kita menikah, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Bahkan cincin pertunangannya pun palsu. Seberapa banyak janji murahan yang bisa dipercaya? Su Qingya, apa maksudmu dengan itu? Si Huan aku membiayaimu saat itu. Berharap kamu bisa melangkah ke dunia yang lebih luas. Bukan membuang waktumu berputar-putar di sekitar pria tidak berguna seperti ini. Aku sudah memikirkannya dengan sangat jelas. Bulan depan adalah pernikahanku dengan Wen Xun. Kamu diundang untuk hadir. Ayo pergi. Kenapa belum dimulai? Sudah 1 jam berlalu. Ada yang tidak beres. Pengantinnya tidak melihat pengantin wanita dimanapun. Apel. Cepat cari dia. Si Huan memintaku memberikan ini padamu. Si Huan. Itu benar aku kabur dari pernikahan. Dia meninggalkanku di altar saat itu, membiarkanku menghadapi penghinaan itu sendirian. Sekarang aku mengembalikan apa yang kuterima. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Aku ingin dia kehilangan muka seperti yang aku alami. Tuan ya, ini Su Qingya. Terima kasih telah membiayai pendidikan saya bertahun-tahun yang lalu. Demi dia, aku melakukan banyak kesalahan. Tersesat oleh uang dan keinginan. Aku kehilangan arah. Aku bahkan melupakan tujuan awalku untuk menjadi seorang guru yang menginspirasi orang lain. Tapi sekarang, aku akan mengejar impianku. Sampai kita bertemu lagi, Si Huan. Ayo pergi. Pergi dan cari dia kalian semua. Cepat. Halo. Keluarlah, aku punya kejutan untukmu. Su King. Berikan padaku. Apa? Apa lagi? Berikan padaku. Apa maksudmu ini? Itu hanya buket bunga. Aku pikir kamu. Jika kamu tidak menginginkannya, aku akan membuangnya. Su Qingya. Maukah kamu menikah denganku?
Aku akan. Sayang, Apa yang kamu panggil aku tadi? Nyonya muda. Cium, Sium, cium, sium, cium. sium. The film Cium. was translated Cium. and narrated by M Media.